chatnya S-Books ini mempunyai kebijakan yang sangat ketat untuk penggunaannya, dimana kami sangat memperketat sistem penggunaan. Aplikasi ini, yang pertama, kita tahu bahwa generasi muda saat ini sangat aktif untuk menggunakan gawai, sedangkan kebiasaan membaca sekarang itu sudah mulai berkurang. Kemudian kedua, menurut Organization for Economic Cooperation and Development, pada tahun 2019, Indonesia menduduki posisi ke-62 dari 70 negara dalam tingkat literasi. Di sini mengartikan bahwa Indonesia masih cukup rendah dalam tingkat literasinya. Kemudian terakhir itu sarana dan fasilitas pendidikan yang masih belum merata di Indonesia, seperti perpustakaan yang belum lengkap dan lain sebagainya, sehingga kurang mendukung proses pembelajaran dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membaca juga sangat masih rendah. Digunakan mencari berbagai YouTube fiksi, non-fiksi maupun komik yang tersedia di aplikasi. Yang kedua, berchat sebagai akses obrolan bagi para bookers. Para pengguna dapat saling bertukar informasi jika sudah saling follow. Yang ketiga yaitu pengaturan fitur untuk mengganti informasi pribadi seperti akun, nomor telepon, dan sebagainya. Yang keempat, child, AI pribadi yang disediakan oleh S-Books untuk menemani para bookers secara tidak langsung. Child merupakan pemandu di aplikasi kami. Yang keempat yaitu shop atau tempat kita kembali diamond atau poin. Berbagai metode pembayaran untuk pembagian diamond bagi para bookers. Beranda sebagai berbagai tempat jenis buku yang tersedia secara otomatis ditampilkan di Brand S-Books, baik itu fiksi, non-fiksi, maupun komik. Yang kelima, library, yaitu tempat penyimpanan buku yang belum sempat dibaca oleh para bookers. Nah, di aplikasi kami ini mempunyai room chat. Nah, room chat di S-Books ini gambarannya seperti ini, di mana room chatnya S-Books ini mempunyai kebijakan yang sangat ketat untuk penggunaannya, dimana kami sangat memperketat sistem penggunaan room chatnya. Di sini ada aturan jika seseorang yang mengirimkan pesan itu menggunakan kalimat yang kasar dan kata-kata yang tidak senonoh, itu kalimatnya atau bubble chatnya akan tidak terkirim. Nah, seperti ini contohnya, ketika kita mau mengirimkan kalimat-kalimat yang gak baik, contohnya seperti ini, itu bakal terkirim notif gagal mengirim. Jadi bubble chat yang ada di sini itu nggak bakal terkirim ke si penerima pesan. Kemudian selain dari kata-kata yang kotor, pengaturan dari room chat ini juga kita nggak memperbolehkan adanya mengirimkan data-data pribadi seperti nomor HP, alamat, dan lain sebagainya, dan juga foto dan video. Jadi ketika mau mengirimkan foto dan video atau data-data yang berbau pribadi, itu juga bakal gagal terkirim seperti ini, ada notifikasinya. Kemudian ini contoh yang tidak boleh. Lanjut, dan contoh yang benar ketika kita menggunakan room chat itu seperti yang ada di sini. Jadi ketika kalimat yang digunakan itu kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian di sini semua bubble chatnya akan terkirim dengan baik. Nah, selain untuk chattingan aja di room chat S-Books ini, selain itu di room chat ini bisa digunakan untuk sharing-sharing jurnal, buku yang kita suka ketika kita mau mengirim ke teman kita. Jadi room chat ini fungsinya untuk berbagi jurnal-jurnal yang ada di jurnal atau buku-buku yang ada di S-Books sendiri, seperti itu. Nah, di sini kita akan menjelaskan siapa itu child. Yang merupakan AI yang secara langsung tersedia di dalam aplikasi kami. Yang merupakan tour guide bagi para bookers yang baru saja menggunakan aplikasi ini. Saat pertama kali kita masuk, kita akan disambut hangat oleh Child yang akan menjelaskan semua fitur yang ada pada S-Books. Child juga merupakan AI pribadi milik S-Books yang dapat membantu para bookers yang kebingungan mencari judul buku, artikel yang tidak diketahui sumbernya. Nah, nama Child sendiri itu diambil dari kata child, yang berarti anak, dan bibliofil yang memiliki arti individu yang mencintai buku. Jika digabung terbentuklah nama child yang memiliki makna anak yang mencintai buku. Nah, di sini ada contoh chat yang dimana kita chatting bersama child yang akan dijelaskan oleh Fitri. Oke, sekarang aku bakal jelasin apa itu child. Jadi child ini semacam room chat juga, tapi bedanya di child ini
AI atau pesan otomatis yang bisa kita akses, dan fungsinya itu untuk menanyakan sumber-sumber dari jurnal atau buku yang kita nggak tahu itu sebenarnya sumber aslinya dari mana. Contohnya ini kayak gini. Atau itu misalnya contohnya gini, halo child, boleh minta tolong nggak? Kemudian childnya bakal jawab nih secara otomatis, halo child, siap bantu kakak nih. Nah, si pengirim pesan ini lagi bingung mau tahu sumber dari kutipan yang dia ketahui ini seperti menurut Subrata Sunandi. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada berbagai faktor, antara lain faktor interaksi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nah, dari kutipan ini si pengirim ini pengen tahu sebenarnya sumbernya dari mana. Kemudian dia bisa chat child, dan child akan bantu dia untuk mencarikan sumber-sumber yang terkait. Kemudian seperti contohnya di bawah, datanya di sini child akan ngirimin berbagai sumber kayak jurnal sesuai, buku sesuai, artikel yang sesuai juga, yang sesuai sama apa yang pengirim pesan ini inginkan. Seperti itu penggunaan child. Nah, analisis permasalahan sosial yang terjadi yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi sumber utama segala permasalahan yang ada di Indonesia. Adapun salah satu faktor penyebabnya yaitu pendidikan di Indonesia yang masih banyak yang kurang berkualitas akibat dari kurangnya dana dan fasilitas yang memadai seperti kecilnya daerah dan sebagainya. Dan teori yang relevan, teori merupakan sosial konflik, mengaitkan perubahan sosial dengan konflik dalam masyarakat. Pada kasus ini kami mengalami perubahan sosial lambat karena butuh waktu yang lama atau evolusi untuk mengalami perubahan menjadi era digital dengan munculnya handphone dan AI seperti saat ini. Dan konflik yang menjadi urgensi sehingga kami membuat Xbook yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan akibat pendidikan yang kurang terpenuhi sarana dan prasarananya. Maka Xbook dapat menjadi solusi kecil untuk memperbaiki masalah tersebut dengan berbagai fitur dan kemudahan akses pada Xbook yang bertujuan untuk membantu masyarakat lebih giat mencari ilmu. Dengan tingkat keamanan yang cukup ketat pada Xbook juga akan meminimalisir kejahatan yang parang dilakukan di fitur chat aplikasi tersebut. Jadi dengan adanya kebijakan dari room chat itu menurut kami sudah sangat meminimalisir yang namanya kejahatan untuk dalam penggunaan aplikasi ini, karena dengan adanya room chat kita tahu bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan adanya kebijakan yang seketat ini kami menggunakan Xbook, maka kami itu memperbolehkan untuk anak yang di bawah usia 17 tahun menggunakan aplikasi ini karena tujuannya juga untuk belajar. Jadi kami mempermudah akses untuk semua kalangan bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, dampak dalam perubahan sosialnya apa sih? Dampak dalam perubahan sosial yang bisa kita ambil yaitu pertama, untuk meningkatkan tingkat literasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Dan melestarikan lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas serta biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan cetak. Yes, itu sekian presentasi kita. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.